Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi pada hari ini dengan judul Hubungan Antar Bagian dalam Buku Teks. Berikut peserta yang akan mempresentasikan materi pada hari ini. Yang pertama ada Sesi Marcelina Sinambela sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Taskia Mufliha sebagai pemateri pertama, dan ada Leoni Natalia de Andrade Mondis sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan saya sendiri. Next, Kalioni. Belum terganti, Kak. Kalioni, share screen-nya belum terganti. Tempatku udah. Coba dikeluarin dulu, baru share screen lagi. Baik, materi yang pertama ada hubungan buku teks dan kurikulum. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kurikulum lebih dahulu daripada buku teks. Buku teks dianggap sebagai sarana penunjang bagi kurikulum tersebut. Walaupun begitu, tidaklah menutup kemungkinan bahwa kurikulum lahir berdasarkan adanya buku teks yang dianggap relatif baik sehingga perlu disusun programnya secara bersistem. Pada hakikatnya, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, buku teks adalah sarana belajar yang digunakan di sekolah untuk menunjang suatu program pembelajaran. Dengan demikian, keberadaan kurikulum dan buku teks selalu berdekatan dan berkaitan. Next. Selanjutnya ada hubungan buku teks dan tujuan pembelajaran. Hubungan buku teks dengan tujuan pembelajaran dapat dikatakan sebagai berikut. Pertama, buku teks berisi serangkaian uraian materi yang mendukung tujuan pembelajaran. Buku teks berisi serangkaian kegiatan yang mendukung ketercapaian kompetensi tertentu. Dengan demikian, dengan menggunakan buku teks diharapkan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai dapat terwujud. Tujuan pembelajaran atau kompetensi akan tercapai apabila penulis buku teks mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, uraian materi yang tertuang dalam buku teks harus diorientasikan pada tujuan pembelajaran dan kompetensi yang telah dirumuskan dalam silabus. Selanjutnya, tahapan-tahapan uraian materi harus diarahkan pada indikator-indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi. Kemudian, setiap tahapan uraian materi sebaiknya difokuskan pada satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau kompetensi sehingga memudahkan untuk mengatur atau mengevaluasinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Leoni. Pada Kak Leoni dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang hubungan buku teks dan siswa. Buku teks akan berpengaruh terhadap kepribadian siswa, walaupun pengaruh itu tidak sama antara siswa satu dengan lainnya. Dengan membaca buku teks, siswa akan dapat terdorong untuk berpikir dan berbuat yang positif.
Misalnya memecahkan masalah yang dilontarkan dalam buku teks, mengadakan pengamatan yang disarankan dalam buku teks, atau melakukan pelatihan yang instruksikan dalam buku teks. Dengan adanya dorongan dan yang konstruktif tersebut, maka dorongan atau motif-motif yang tidak baik atau destruktif akan terkurangi atau terhalangi. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Mus DKK pada tahun 1963, halaman 484, bahwa pengaruh buku teks terhadap anak bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama dapat mendorong perkembangan yang baik dan menghalangi perkembangan yang tidak baik. Perhatikan fungsi buku teks yang begitu penting bagi siswa, maka sajian buku teks harus memperhatikan yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak, perbedaan individual dan jenis kebutuhan anak, dan gaya belajar anak. Yang berikut hubungan buku teks dan guru. Telah dijelaskan bahwa buku teks mempunyai nilai lebih bagi guru. Kelebihan itu terlihat pada hal-hal berikut, di antaranya buku teks memuat persediaan materi bahan ajar yang memudahkan guru merencanakan jangkauan bahan ajar yang akan disajikan pada suatu jadwal pengajaran mingguan, bulanan, caturwulan, atau semesteran. Buku teks memuat masalah-masalah terpenting dari satu bidang studi. Buku teks banyak memuat alat bantu pengajaran, misalnya gambar, skema, diagram, dan peta. Buku teks membebaskan guru dari kesibukan mencari bahan ajar sendiri, sehingga sebagian waktunya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa masih banyak guru yang bergantung penuh pada buku teks, sehingga satu-satunya sumber dalam pembelajaran adalah buku teks tersebut. Pada kondisi seperti ini, peran buku teks menjadi penting dan sangat menentukan benar tidaknya pelaksanaan pembelajaran. Konsekuensinya, jika sesuatu yang ada dalam buku teks tersebut salah, misalnya pengetahuan siswa pun akan menjadi salah. Berikut hubungan buku teks dan media pembelajaran. Sebelum mengetahui hubungan buku teks dan media pembelajaran, perlu dipahami terlebih dahulu konsep-konsep pokok yang terkait dengan media pembelajaran. Sebagai berikut, konsep media pembelajaran tidak terbatas hanya kepada peralatan atau hardware, tetapi yang lebih utama yaitu pesan atau informasi, software, yang disajikan melalui peralatan tersebut. Dengan demikian, konsep media pembelajaran itu mengandung pengertian adanya peralatan dan pesan yang disampaikan dalam satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, guru dapat lebih mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran melalui penggunaan media secara optimal, sebab media ini memiliki fungsi, nilai, dan peranan yang sangat menguntungkan, terutama sekali mengurangi terjadinya verbalisme atau salah penafsiran terhadap bahan ajar yang disampaikan pada diri siswa. Yang ketiga, ada 3 jenis media pembelajaran yang biasa dipakai dalam pembelajaran, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Dari masing-masing jenis media tersebut, terdapat berbagai bentuk media yang dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Media mana yang akan digunakan tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai, sifat bahan ajar, ketersediaan media tersebut, dan juga kemampuan guru dalam menggunakannya. Baik. Media memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Media pembelajaran dapat melampaui batas ruang kelas. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. Media dapat menamakan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Media membangkitkan keinginan dan minat baru.
Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari konteks konkret yang sampai dengan abstrak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh sesi Marcelina Sinambela. Kepada sesi dipersilahkan. Belum keganti, Mbak. Baik, materi selanjutnya adalah hubungan buku teks dan strategi pembelajaran, di mana diantaranya yang pertama, belajar merupakan proses mental dan emosional atau aktivitas pikiran dan perasaan. Yang kedua, hasil belajar berupa perubahan perilaku, baik yang menyangkut kognitif, psikomotorik, maupun efektif. Yang ketiga, belajar berkat mengalami, baik mengalami secara langsung maupun mengalami secara tidak langsung atau melalui media. Dengan kata lain, belajar terjadi di dalam interaksi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Yang keempat, keterlibatan dalam pengalaman belajar mempunyai pengaruh penting terhadap pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. Semua unsur atau komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan semuanya berfungsi dengan berorientasi pada tujuan. Yang keenam, suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk mau melaksanakan tugas sekalipun mengandung resiko. Yang ketujuh, strategi yang mendalam dapat dipergunakan namun pengaruh penting terhadap beberapa aspek seperti usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang kedelapan, pada umumnya pembelajaran berpengaruh kepada hal-hal khusus seperti menghargai orang lain dan bersikap hati-hati kepada yang baru dikenal. Terkait dengan konsep-konsep pokok strategi pembelajaran di atas, buku teks hendaknya mampu mengomunikasikan materi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran agar setiap anak dapat menyerap dan memahaminya untuk kemudian digunakan pada saat diperlukan. Hal ini hanya dapat dicapai bila penulis buku teks mengetahui karakteristik siswa yang visual, yang auditorial, maupun yang kinestik. Buku teks tradisional yang mementingkan perkembangan intelektual haruslah diubah. Buku teks modern lebih memperhatikan karakteristik kepribadian anak, baik mengenai segi emosi, sosial, jasmani, maupun segi intelektualnya. Penulis buku teks berusaha dengan sengaja mengembangkan semua aspek pribadi anak dengan memberikan bahan pembelajaran yang sesuai dengan cara penyampaian yang bervariasi. Hal ini mengingat bahwa sebenarnya pribadi anak itu tidak dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang terpisah-pisah dalam segala tindakannya, namun itu bersikap sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, masuk ke sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada pertanyaan yang tersedia. Yang pertama, ada pertanyaan dari Ika Septiani Taufan. Mengapa buku teks dihubungkan dengan komponen pembelajaran? Jawabannya, pendidikan sebagai aktor utama yang memegang peran penting bagi kemajuan bangsa saat ini masih terus dalam tahap perbaikan dan peningkatan kualitas. Usaha-usaha perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya pelajaran bahasa Indonesia, secara sistematis telah dilakukan oleh pemerintah. Perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan dalam berbagai hal seperti tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan juga penataan perangkat pendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Usaha perbaikan mutu pengajaran bahasa Indonesia selain dengan adanya kurikulum yang terus berkembang harus juga ditopang oleh buku pelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Buku teks sebagai buku penopang
dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting, yaitu menentukan baik buruknya hasil pembelajaran yang dilakukan, karena guru menggunakan buku teks tersebut sebagai acuan dalam pembelajaran materi. Jika kualitas buku teks yang digunakan oleh sekolah baik, maka besar kemungkinan kualitas pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan akan baik. Akan tetapi jika buku teks yang digunakan kurang baik atau bahkan buruk, maka pengajaran yang terjadi akan sangat sulit mencapai hasil yang diharapkan. Karena buku teks merupakan sajian tertulis suatu pembelajaran. Oleh karena itu, semua komponen pembelajaran layak tercermin di dalam buku teks. Kepada Saudari Kak Septiani Taufan, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kaleoni Natali Andrade Monis, dipersilahkan. Baik, pertanyaan datang dari Indra Yusnita. Bagaimanakah sebuah buku teks itu dapat dikatakan layak untuk dapat dipergunakan dalam mata pelajaran? Jawabannya, buku teks yang digunakan dalam pembelajaran harus melalui penilaian terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Aspek kelayakan buku teks pembelajaran menurut BSNP adalah kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan keagrifikaan. Yang pertama, standar kelayakan isi. Buku teks pelajaran yang baik seharusnya berisi materi yang mendukung tercapainya KI dan KD dari mata pelajaran tersebut. Kelayakan isi buku teks pelajaran dapat dinilai dari kelengkapan materi, keluasan, dan kedalaman materi. Kelengkapan materi yang ada di dalam buku secara implisit memuat materi yang mendukung tercapainya minimum KI atau KD yang lengkap. Yang kedua, standar kelayakan bahasa. Bahasa kalimat di dalam buku mengikuti kaidah bahasa Indonesia dan peristilah yang benar dan jelas sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan peserta didik, komunikatif, runtut, dan memiliki kesatuan gagasan. Yang ketiga, standar kelayakan penyajian. Sistematika penyusunan buku teks disajikan secara runtut mulai dari penyajian umum ke penyajian per bab, mempertimbangkan kebermaknaan dan bermanfaatan, melibatkan siswa secara aktif, mengembangkan proses pembentukan pengetahuan, penyampaian informasi secara bervariasi, dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, kelayakan kegrafikaan dinilai dari ukuran format buku, desain bagian kulit, desain bagian isi, kualitas kertas, kualitas cetakan, dan kualitas jilid. Desain yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan BSNP. Kesesuaian ukuran huruf dengan materi isi buku harus seimbang agar komposisi gambar dan tulisan seimbang. Penampilan unsur tata letak, bentuk, dan warna dibuat sebaik mungkin agar peserta didik tertarik belajar dengan menggunakan buku tersebut. Sekian jawaban dari kami. Bagaimana untuk Indra Yusnita? Apakah jawabannya cukup? Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.